Jadi ingat nggak yang pas kita live minggu lalu, yang gue bilang ceasefire itu menurut gue kosong, termasuk ketika Menteri Luar Negeri Arachi ya, Menteri Luar Negeri Iran, dia bilang dia salaman kan, negosiasi sama negosiator dari Amerika Serikat yang di Pakistan dan segala macam. Tapi kan kalau masih ingat yang live kita hari Sabtu ya, kalau nggak salah ya, itu gue bilang Iran itu punya dua menteri pertahanan. Iran itu ibaratnya ada dua pemerintahan sama kayak Lebanon. Ada yang pemerintah Lebanon, ada yang pemerintah Hezbollah, satu negara. Nah, Iran juga begitu. Yang salaman itu kan cuma Kementerian Luar Negeri, representasi eksekutif. Sama kayak Indonesia zaman dulu. Belum tentu IRGC, eh, tentara revolutionary Iran itu setuju gitu loh. Jadi even tahu nggak lo setelah Menteri Luar Negeri posting di Twitter ya soal dia mau buka Hormuz, ternyata cuma dalam hitungan hari IRGC malah tutup Hormuz. Jadi belum tentu pemerintah deal, militer itu deal belum tentu. Kayak Taliban, Afghanistan tapi versi full upgrade. Nah, jadi ini guys, ini fresh from the oven. Dari situ kita bisa lihat harusnya percuma juga Amerika Serikat ini salaman sepanjang IRGC itu tidak deal dan Israel juga tidak deal, nggak ada gunanya. Nah, kemarin ternyata terjadi situasi baru ya di Hormuz, kapalnya Amerika Serikat nggak bisa, kapalnya Iran itu nggak dikasih masuk. Mereka mau docking masuk ke pelabuhan Iran, nggak dikasih izin. Malah yang dilakukan dikasih tembakan peringatan sama Amerika Serikat, malah di boarding. Jadi dibajak lah istilahnya ya. Kapal Iran itu dibajak. Nah, menurut tentara Amerika, kenapa mereka membajak kapalnya Iran, kapal yang mau docking di Iran? Versi Amerika. Karena sebelumnya, sehari sebelumnya ada dua kapal, guys. Ada dua kapal mau keluar dari Hormuz nggak dikasih izin. Kapalnya kapal India. Ditembak lagi sama Angkatan Laut Iran, IRGC. Jadi sequence-nya, ada kapal mau keluar dari Hormuz, nggak dikasih sama Angkatan Laut Iran. Ada dua kapal mau keluar dari Hormuz, nggak dikasih sama Angkatan Laut Iran. Nah, kapal yang dibawa India ini, padahal udah bilang, kita udah dapat izin buat keluar. Kata IRGC, nggak ada. Puter balik lu. Kalau nggak lu gua tembak. Dan beneran ditembak. Akhirnya si India ini puter balik, guys. Jadi, walaupun kata orang eksekutif pemerintahan mereka udah sepakat buat buka selat, ternyata IRGC belum sepakat. Iran punya IRGC, Kominfo punya IGRS. Iya kan? Jadi sequence yang pertama nih, setelah kita bikin live kemarin yang gue bilang, gue rasa Kementerian Luar Negeri Iran tuh bikin kesalahan di sini karena mereka maju ngedeal, mereka mereka nggak bawa IRGC, guys. Ingat ya, mayoritas negara itu merasa negaranya berdaulat, merasa negara demokrasi, padahal negaranya cuma yang sadar diri, yang pegang senjata itu tentara. Nah, negara kayak Iran ini ternyata juga nggak sadar diri ketika mereka negosiasi, mereka nggak bawa tentara. So, ketika Menteri Luar Negeri Iran bilang deal, so Hormuz dibuka, yang terjadi kapal mau keluar. Kapal keluar, ternyata dicegat sama Angkatan Laut. Angkatan Laut Iran, tembak, balik masuk. Terus apa yang dilakukan? Dibales dong sama Amerika Serikat. Ada kapal lagi nih yang mau masuk ke Iran. Nggak boleh, nggak dikasih sama Amerika. Malah dibajak. Jadi di boarding gitu, sama Amerika Serikat. Nah, itu sebetulnya udah bisa lihat, menurut gua sih itu deklarasi perang. Artinya gencatan senjata yang harusnya deadline itu tanggal 21 April, besok ya, hari ini tanggal 20 ya. Jadi deadline itu 14 hari, dari tanggal 7 April. 7 tambah 14 itu tanggal 21. Besok itu harusnya baru main petasan lagi, guys. Karena kalau sesuai jadwal perang-perangan ya, eh, harusnya tanggal 21 mulai main tembak-tembakan lagi. Tapi ternyata ini satu hari lebih cepat,
mereka tembak-tembakan lebih awal. Dan lucunya di sini membuktikan bahwa eh, bikin dealing sama negara-negara kayak Israel, kayak Iran ini nggak nggak bisa kayak dealing sama negara Barat lah, sama negara Eropa. Dealing sama Jerman misalkan, kita tanda tangan sama kanselir Jerman, selesai, selesai. Iya. Tapi dealing dengan negara-negara model kayak Iran ini ya beda gitu. Karena di situ ada perwakilan eksekutif pemerintah, ada perwakilan agama karena mereka negara yang sangat religius, ada perwakilan tentara. Jadi eh, ya unik lah. Ya sama kayak Arab Saudi juga. Iran juga kan waktu mereka bisa jadi negara kayak sekarang karena mereka didukung sama pasukan tentara revolusioner yang menggulingkan Reza Pahlavi kan. Jadi sampai sekarang mereka masih ya merasa berutang budi lah sama IRGC ini. Tapi tetap nggak bisa lepas bahwa kaum religius di situ ada peran, pemerintahan yang dipilih rakyat itu juga penting.